rumah. Hanya perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. 2 tahun dulu nyimpan, tahun ketiga insya Allah kita bangun rumah. Tahun ketiga itu 1 tahun ya, tahun ke-1 sampai tahun ke-2, bulan 1 sampai bulan 12. Tapi kalau bapak-bapak ibu jangan mengangsurnya rutin, insya Allah tepat. Jadi ini saya kemukakan di sini karena saya tuh merasa bahagia bahwa apa yang dibulikan oleh orang, apa yang dianggap kita ini penipu, saat ini akan kita wujudkan walaupun bertahap. Jadi nanti akhir Agustus ini kita akan serahkan 50 rumah dulu. Agustus, September, Oktober 50 rumah terus sampai dengan 500. Setelah itu pindah lagi ke Tajur, pindah lagi ke Bekasi, pindah lagi ke Tangerang terus. Jadi insya Allah modelnya seperti ini. Bagi yang tahan, insya Allah bisa. Bagi yang gak tahan, ya silakan keluar. Ya karena kita ini memang sudah diawali, nawaitu kita adalah ingin membangun rumah tanpa pinjaman dari bank, tanpa riba. Karena sekecil-kecilnya pinjaman di bank itu pasti ada bunganya. Itu kita hindari. Dan alhamdulillah Allah sudah memberikan janjinya. Makanya Allah tidak pernah ingkar janji itu di sini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu patut bersyukur kepada Allah bahwa Kompronas ini bukan hanya janji, tapi insya Allah kita pasti. Dan sekarang sudah selesai. Nah, cuman bapak dan ibu saya mohon juga kesabaran, karena pembangunan kita kan bertahap. Jadi pada saat bapak nanti menempati rumah, ya, masih ada kesibukan-kesibukan untuk membangun berikutnya, itu harus dimaklumi. Ya. Jangan, jangan. Yang kedua, tanah kita kan masih ngangsur. Kan tadi saya bilang, angsuran tanah kita 60 bulan. Ya. Kalau ibu 2 tahun, berarti masih ada. Oleh sebab itu tolong, silakan ibu. Nah, ini yang punya hajat baru datang. Bu Putri, kayaknya kalau mau Putri udah pasti kenal. Karena di YouTube di mana-mana tuh ada terus ini. Sengaja kami kumpulkan atau kami undang bapak-bapak dan ibu-ibu ke sini. Yang pertama hari ini adalah nanti bapak-bapak akan mengisi sebuah formulir. Isi saja. Itu persyaratan kita. Kalau bapak-bapak ibu selama ini bisa sampai punya rumah, itu berarti bapak-bapak dan ibu-ibu orang yang taat aturan. Karena yang nggak taat aturan nggak diundang ke sini, nggak akan dapat ya. Nah ini yang taat aturan yang datang sini. Yaitu yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang merupakan angsuran rumah. Jadi kita ini simpanan angsuran rumahnya merupakan simpanan wajib, nggak hilang. Ini yang bikin orang bingung. Kalau developer syariah, angsuran rumah ya angsuran rumah. Tapi kita kan koperasi, Kompronas. Angsuran rumahnya didapat dari simpanan wajib anggota. Kalau anggota tidak ngangsur rumah selama 6 bulan berturut-turut, berarti berhenti dari anggota. Nah, ini. Jadi ingat, 6 bulan berturut-turut tidak ngangsur, berturut-turut. Kalau sebulan ngangsur, sebulan enggak, sebulan ngangsur, sebulan enggak, itu enggak berhenti. Tapi konsekuensinya rumahnya telat. Kayak sekarang ini ada yang telat. Kenapa bapak-bapak yang sekarang diundang ini berarti yang nomor duluan ya? Yang telat belakangan. Ini yang duluan berarti ya? Yang duluan milih. Yang memang nggak pernah nunggak. Nah, yang nggak pernah nunggak. Ini teladan. Dari hari pertama. Nah itu. Jadi bapak-bapak ini diberi kebebasan nanti pilih kapling, mau di depan, mau di mana.
kita ini asasnya adil. Kalau developer dibangun yang belakang duluan, yang jelek dulu. Kalau kita ini di depan dulu, ya. Karena ini semua punya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, gitu ya. Bapak orang yang paling patuh, yang tidak pernah nunggak, saya kasih prioritas, pilih. Nah, yang nunggak belakangan, sesudah bapak memilih baru sisanya pilih. Nah, itu adil kan? Kita adil, kita ini sudah main adil karena kita ini melaksanakan perintah Allah, PIB, perintah Allah, ibadah pada Allah, berkah dari Allah. Bapak-bapak, ibu sekalian, formulir ini, bapak-bapak untuk melengkapi yang formulir yang sudah diisi, yaitu ahli warisnya juga harus masuk. Karena kita ini kan syariah. Syariah itu kita harus tahu bahwa qada dan qadar adalah Allah yang ngatur, takdir ada Allah yang ngatur, rezeki, mati, jodoh Allah yang ngatur. Jadi kalau kapan saja kita mati, itu bapak-bapak, ibu-ibu rumahnya itu bisa dilanjutkan oleh ahli waris, otomatis. Makanya ahli warisnya siapa? Di sini tulis. Ya. Bisa anak, bisa istri, ya. Ahli warisnya sesuai dengan agama itu. Otomatis nanti. Nah, kalau sudah meninggal, ya, dilanjutkan ahli waris. Nah, ahli warisnya nggak sanggup, itu bisa ngomong aneh. Ya, kita kan masih punya angsuran tanah masalahnya, ya kan? Masih punya cicilan tanah. Kalau ahli warisnya nggak sanggup, berarti rumah harus dijual. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu juga supaya tidak merasa dijolimi, nggak punya utang. Bagaimana caranya? Nah, utang kepada Kopassus berapa? Misalnya harga rumah berapa? 150 juta. Bapak sudah masuk misalnya 25 juta. Berarti kan tinggal utang 125 juta kan? 125. Meninggal dunia, dilanjutkan ahli waris. Ahli warisnya nggak sanggup. Supaya tidak ada saling menjolimi, kita jual rumah. Dijual laku 200 juta misalnya. Utang bapak 125. Kopassus hanya ngambil 125. Sisanya hak ahli waris. Kalau lakunya waktu itu 500 juta, tetap Kopassus hanya ngambil 125 juta. Ya. Sisanya ambil. Inilah syariat Islam yang diturunkan atau yang diperintahkan Allah. Kita ini kalau merasakan perintah Allah, kita udah nggak pusing-pusing, nah itu isi. Bapak ibu gak usah khawatir, isi semua, ya. Isi. Ini adalah untuk keamanan kita di dunia dan di akhirat. Saya nggak mau bapak juga menjolimi Kopassus juga menjolimi bapak. Kita yang enak-enak aja. Ya. Jadi 6 bulan berturut-turut, kalau telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan bayar, nggak ada masalah, nggak ada denda itu, nggak ada bunga. Tapi kalau 6 bulan nggak bayar-bayar, ini kan terlalu. Sedangkan saya kepada pemilik tanah, Pak, 3 bulan berturut-turut nggak bayar, diputus oleh pemilik tanah. Uang yang sudah masuk dihitung tanah. Karena saya nggak mau jolim. Ya. Misalnya 1 bulan 1 miliar, kita udah ngangsur 10 bulan 10 miliar. Tiba-tiba bulan ke-11 nggak bayar, ke-12 nggak bayar, ke-13 mau diputus itu. Yang 10 miliar dihitung tanah. Ambil tuh, Kopassus tanahnya. Nah inilah akibat dari teman-teman kita nggak pernah bayar, jadi kita diputus. Jadi saya ngurus yang bayar aja ini. Hah? Iya kan? Ya sekarang gimana? Konsekuensi saya dengan pemilik tanah nggak tanpa DP itu. Silakan Pak Aris, bisa diangsur Anda 10 bulan, tapi kalau 3 bulan berturut-turut nggak ngangsur, bakal demi hukum.
Uang yang sudah masuk dihitung jumlah tanah. Oke? Nah, ya kan? Aman. Saya juga nggak ada ikatan, tapi lagi udah. Ya, tadi dengan bapak-bapak ibu, bapak yang berutuh, bayang, Pak saya udah 2 pun. Ya, lu 3 bulan nggak langsung, gimana orang saya juga diputus. Ya, nah ini jadi inilah bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kenapa saya perlu mengatakan di sini? Yang pertama, karena bapak-bapak dan ibu-ibu adalah KBK. Apa? Keluarga besar Koprunas. Sampai akhir hayat bapak ini keluarga besar Koprunas. Siapa tuh keluarga besar Koprunas? 1, anggota. 2, para agen, yaitu anggota juga. 3, para cabang mandiri, anggota juga. 4, para CEM, anggota juga. 5, para karyawan, bukan anggota. 6, Korwiltan. 7, badan pengurus. 8, badan pengawas. Ini KBK, jadi kita keluarga. Nah, KBK itu tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya menyayangi Koprunas, memiliki Koprunas. Jadi bapak ibu ini saya titipkan Koprunas ini untuk dimiliki, ya. Karena saya ketua, Bu Putri bendahara, saya ketua boleh nggak ada, tapi Koprunas harus terus ada, ya, ingat. Jadi ketua boleh diganti, ketua boleh meninggal, tapi Koprunas harus terus hidup. Oleh sebab itu, ini semua saya kemukakan agar bapak-bapak, ibu-ibu KBK ini tahu rahasia Koprunas. Karena buat Koprunas tidak ada rahasianya. Gimana rahasianya orang kita beli tanah dari uang simpanan wajib, nggak boleh pinjam, ya. Bapak-bapak ini beruntung sekarang cuma berapa? 800 ya jatuhnya. 700. Yang 700 mana? Jajaran lewat. Yang 800? Yang sudah belum ada ya. Yang 800 sekarang 1,5 juta Pak. Pertama. Ini pionir, ya. Penghargaan buat bapak-bapak dan ibu-ibu dari kita ini. Dengan 800.000 per bulan kita bisa punya rumah. Ada yang udah lihat rumahnya? Ada yang udah lihat. Ada ya? Senang lihat rumahnya? Ya. Bagus ya, kayak pasar. Jadi insya Allah masjid nanti udah kita siapkan lahannya. Saya sumbang 100 juta untuk bikin selanjutnya patungan. Karena kalau dari kita nanti gimana semuanya, bapak nggak ada amalnya itu di masjid. Jadi nanti masjidnya dari Koprunas 100 juta, bapak ibu silakan. Kita sudah ada lahan, saya sumbang 100 juta. Tuh, bikin tuh DKM-nya tuh. Itu kan bapak-bapak semua itu. Ya, ini adalah milik bapak-bapak semua. Terus ada bangunan nanti habis Al-Quran, ya. Jagalah, Koprunas ini adalah milik kita. Dan alhamdulillah yang ada sekarang ini sertifikatnya sudah ada semua. Ada di safe deposit box. Jadi kalau bapak mau lunasin, sekarang lunas, sekarang saya kasih sertifikat. Ada yang beli cash juga loh Pak. Ada yang beli cash juga, silakan asal anggota. Panggil, siapa yang beli cash? Jadi jangan khawatir, kalau Koprunas sudah membangun rumah, itu sertifikat sudah ada. HGB, INP sudah ada. Jadi siapa yang dilunasi sekarang lunas, besok ambil itu sertifikat. Nah, karena kita nggak punya pinjaman kemana-mana. Nah, inilah enaknya kita di Koprunas. Jadi insya Allah ini harus kita lestarikan. Biarin orang mau ngebully Koprunas, mau ngomong apa silakan. Yang penting kita setapak demi setapak kita jalan. Ya. Yang akan merasakan kita, biarin mereka. Yang tadinya teman jadi musuh mereka itu, karena terpengaruh oleh gosip. Ya. Saya dengan Bu Putri di fitnah, di macam-macam. Ya Allah, apa sih orang kita niatnya? Pak, saya ini kalau mau niat cari uang, saya udah cukup. Saya 25 tahun udah pelopor. Dari tahun 96
sampai 2000, sampai sekarang lah developer, cuma 2017 saya developernya konvensional, developer jahiliyah, karena pinjam uang di bank terus. Setelah saya hijrah ke Koprunas, saya anti bank. Makanya banyak teman-teman saya tuh mencibir ke saya. Paling berapa tahun lu di penjara, lu ngambilin uang orang nggak bisa ngebangun. Gitu. Dia nggak tahu sistem kita, sistem Koprunas. Sistem Koprunas ini sistem yang akurat, presisi. Siapapun nanti yang mimpin Koprunas pasti bisa bangun rumah. Kenapa? Kita sudah perhitungan RAB-nya. Untuk bapak-bapak ini, kecuali ya, untuk yang di Jogol ini tuh proyek rugi terus terang aja, nggak ada, tapi bukan rugi besar ya. Kalau yang baru ini 1,5 juta, 1,5 juta per bulan simpanan wajibnya, 300.000 untuk angsuran tanah, 200.000 untuk fee marketing dan operasional, 1 juta cadangan pembangunan rumah. Berarti kalau 24 bulan, bapak-bapak yang mulai 1,5 juta itu sudah 24 juta kan? Itu 24 bulan sudah jadi itu rumah desko, itu rumah reslitak itu, yang ada tambah jaringan itu, tinggal dindingnya apa belum. Jadi nanti ke depan, setelah 2 tahun kita udah bangun semua, tinggal dindingnya, dan itu boleh dibangun sendiri, boleh kita bangunkan. Kalau bapak nggak sabar, sudah 2 tahun pengen bangun sendiri, bangun. Kita hargain 50 juta, uang bapak misalnya punya 40 juta, bangun, habis tuh, selesai. Tapi kita hargain 50 juta, dipotong dari harga tanah, harga rumah. Misalnya ke rumah 200 juta, bapak sudah keluar 24 juta, ditambah ngebangun 50 juta, berarti 24 sama 50, 74. Sisa angsurannya 200 dikurangi 74. Lebih cepat. Kalau bangun sendiri, boleh di kita ini. Ya, karena kita ini kan nggak ada kaitannya dengan bank. Coba kalau di rumah subsidi, sebelum 5 tahun nggak perlu diapa-apain loh. Iya, karena masih kaitan dengan bank. Nah, itulah nikmatnya kita nggak bermain riba. Kita diatur Allah udah enak. Allah tuh kasih peraturan yang enak-enak sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya titip. Jadi nanti pada saat kita akan penyerahan kunci, nanti kita akan serahkan kunci simbolik ini, kunci gajah. Seakan-akan Bapak apa siapa Pak? Pak Budi, kerja di mana? Ojol. Enggak apa-apa. Di sini isinya Pak, ojol, supir angkot, tukang parkir, pedagang kaki lima, pedagang asongan, nelayan, kuli bangunan, pegawai negeri dan TNI Polri yang nggak bisa ngambil rumah subsidi, kenang BCG-nya nggak lulus, slip gajinya nggak cukup, Koprunas tuh bisa. Nah, ini isinya itu saudara kita semua. Jadi di antara bapak ini ada sekitar 5 orang akan ditestimoni, diwawancara oleh televisi. Nah, ya nanti Bu Putri yang ngatur ya. Kita nanti akan disorot penyerahan kuncinya oleh TVRI, oleh Berita 1, oleh RCTI, TV One. Kita akan beritakan ke seluruh Indonesia, nih Koprunas yang diragukan itu. Nah, ini rumah contoh. Nah, ini penghuninya. Nanti bapak-bapak ibu-ibu akan diwakili oleh 5 orang itu. Ngomong, terserah. Ya. Apakah emang benar-benar rumah bapak atau bukan, bapak yang ngomong silakan. Ya.
Saya nggak ngajarin bapak-bapak mau macam-macam, silakan. Bapak ngomong bahwa Koprunas ini tidak bohong, Koprunas ini benar, kita buktikan. Dan ternyata koperasi ini ampuh. Soko Guru Ekonomi Rakyat itu betul yang dibentuk oleh Bung Hatta itu. Buktinya kita bisa. Tidak 1 rupiah pun, Pak. Saya pinjam uang, Pak. Pionir ya, Pak. Pionir. Belum ada. Jadi kita ini nggak ada contohnya, Pak. Menteri Koperasi ini bingung. Koprunas gimana, Pak? Ya mana, Pak? Saya mau nyontoh apa? Orang nggak ada yang kayak Koprunas, cuma ini satu-satunya. Simpanan wajib anggota merupakan angsuran rumah. Dan kalau dia nggak ngangsur, kita kembalikan. Tapi setelah 2 tahun. Karena kan udah saya bayar buat fee marketing, bayar buat angsuran tanah kan. Kita cari pengganti dulu, wajar lah. Makanya ngapain harus berhenti? Bodoh itu pada berhenti itu. 800.000 aja berhenti. Iya kan? Ya udah biarin aja lah. Kalau dia masuk lagi pusing saya malah nggak bisa. Ya bagaimana orang tanah udah diambil sama yang pemilik? Tanah udah diambil nggak bisa. 3 bulan saya nggak ngangsur. Dia ngangsur saya dari mana kalau bapak-bapak ibu nggak ngangsur? Coba. Jadi ini nanti buat cambuk mereka. Nah bapak-bapak ibu tolong bantuin saya kalau mereka nih ngomong macam-macam. Kamu nggak seperti saya sih, saya bisa. Nah itu kan gampang aja kan. Ya. Siapa bilang Koprunas macam-macam, saya bisa. Ya, anak muda udah punya rumah di Mantap ini. Ya enggak, sama punya sendiri ya. 2 rumah lagi, cuma 1. Sayang padahal 2 rumah bisa ngambil dulu. Nyesel tuh nggak duluan, belakangan. Tahu-tahu gitu kita ambil 2 ya. Nah iya ini berdua, ini suami istri ya. Tahu-tahu gitu saya ambil 2 bisa berderet tuh cuma 800.000 ya, syukur gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya tuh bahagia sekali. Ternyata yang saya bersama Bu Putri dan teman-teman semua pendiri Koprunas cita-citakan sudah mulai ada titik terang terwujud. Ya, alhamdulillah Bapak, dengan kita bisa mengirit efisien, kantor ini pun kita nggak kontrak. Ini milik Koprunas. Dari mana? Dengan sistem fee marketing itu. Ini saya buka saja. Untuk Jonggol, CEM-nya Bu Putri. Untuk Bekasi, CEM-nya Bu Putri. Untuk Tajur, CEM-nya Bu Putri. CEM itu, siapa yang bisa jumlah anggotanya 1.000 kali 50.000 sebulan selama 8 tahun. Kan 2,5% kan? Bu Putri ini sudah 5.000. Jadi CEM 5.000 kali 50.000 berapa? 250 juta sebulan. Tapi nggak boleh diambil. Kumpulkan, jadi di kantor. Karena dia kan bendahara. Saya bilang, kalau kamu ngambil fee marketingnya, keluar dari bendahara. Silakan jadi CEM. Nggak mau usah bendahara. Kalau jadi bendahara, fee marketing nggak boleh diambil, harus diserahkan kepada Koprunas. Nanti kalau sudah semuanya pada punya rumah, ada keuntungan, baru kita bagi hasil. Ini gedung ini sama gedung belakang itu udah milik Koprunas. Namanya Koprunas ya Pak? Namanya, ya, nama di sertifikat itu Koprunas, kan, Pak, bukan nama saya. Tadinya nih sertifikat hak milik sama pemiliknya. Pak, ini supaya gampang, ini bagaimana kalau hak milik kan nggak bisa. Lebih baik HGB, hak guna bangunan atas nama Koprunas. Kalau ini atas nama saya sekarang AJB, besok saya mati, anak saya buntut, disangka iya aja punya saya. Ya, nah, itu makanya
Tidak mau. Ini atas nama Kompolnas. Jadi kita ini sama-sama ngajak Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menabung di dunia dan menabung di akhirat. Karena inilah tabungan kita di akhirat. Jadi alhamdulillah saya ini gembira sekali hari ini bertemu bapak-bapak dan ibu yang calon akan menghuni rumah pertama Kompolnas, yaitu di Singasari yang mulai Senin. Pertama 50 terus sampai dengan 500 nanti bisa. Dan nanti setelah ini sekarang kita sedang bangun juga di Martapura ya. Martapura Balikpapan. Alhamdulillah. Jadi terus walaupun dia jumlahnya seperti ini 50 jadi enggak ya, kalau kita sekaligus duit dari mana ya kan, jadi kita bertahap. Saya kira ada yang bertanya kira-kira Ya, nggak apa-apa yang mau kasih coba. masukan atau bertanya. Silakan Ya. coba mic-nya kasih, ada yang tanya. Monggo yang mau Iya baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan?